Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja transformasi pendidikan agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah SPD. Saya mahasiswi LPTKI IAIN Langsa dengan NIM 1072025200487. Pada hari ini tanggal 11 Oktober 2025, saya akan melakukan praktek uji kinerja di MTS Nurul Hidayah Al-Mincis Kolaka dengan materi sifat dan tugas malaikat. Berikut video saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Tidak. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita akidah akhlak seperti biasanya ya. Namun sebelum kita memulai seperti biasa, mana ketua kelasnya? Silakan disiapkan terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad wasallam ya Rabbi sholli alaihi wasallim bisidni ilman warzuqni fahman amin. Alhamdulillah kalian sudah membaca sholawat, kemudian kalian sudah berdoa memohon kepada Allah agar dimudahkan di dalam pembelajaran kita kali ini. Yang pertama Ibu akan mengabsen dulu ya. Mengabsen dulu. Yang pertama Al-Amin. Yang kedua Nur Hilal Ramadan. Dan semuanya ya. Ini hadir semua. Sudah Ibu absen. Kemudian Ibu mau lihat pakaiannya kalian apakah sudah rapi apa belum? Coba laki-lakinya berdiri. Berpakaian harus dimasukkan bagi yang laki-laki. Sudah cukup. Laki-laki. Silakan duduk. Yang perempuan, coba yang perempuan berdiri. Sudah. Siap. Saya lihat sudah rapi semua, sudah sesuai dengan aturannya. Sekarang saya mau lihat tempat duduknya. Tempat duduknya sesuai belum? Sudah. Jangan sampai ada yang lari ke kanan, lari yang ke kiri. Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang sudah biasa kita lakukan. Hari ini kita akan melanjutkan materi masih mengenai malaikat. Ya, malaikat yang kemana sudah kita pelajari, sekarang lebih ke dalamnya lagi. Namun sebelum Ibu masuk ke dalam pelajaran ini, Ibu ingin mengetahui, siapa tahu kalian itu sudah ada pernah mendengar atau pernah mungkin kalian melihat di Google dan lain sebagainya ya, mengenai daripada sifat dari malaikat. Coba, anak-anakku ada yang tahu sifat malaikat? Menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nah, itu tugas daripada malaikat. Tugasnya malaikat siapa itu yang menyampaikan wahyu? Malaikat Jibril. Nah, jadi malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? 10. Ada 10. Nah, dari 10 itu barusan disebutkan satu, yaitu malaikat Jibril, yang dimana tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Jadi wahyu dari Allah diturunkan kepada malaikat melalui perantaraan malaikat Jibril. Kita akan masuk pada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini ya, jadi mampu mengetahui sifat-sifat malaikat. Kemudian yang kedua itu adalah apa? Mengetahui tugas daripada malaikat ya. Jadi itu tadi dari 10 malaikat itu nanti yang akan kita jabarkan sifatnya apa saja, kemudian apa lagi tugasnya. Teknik yang akan Ibu gunakan adalah teknik deep learning, yang dimana Ibu akan membagi
kelompok. Nah, di sini ada 15 anak, jadi ibu akan bagi kelompok menjadi 3. Ya. Jadi kalau 15 dibagi 3 berarti berapa? 5. Jadi satu kelompok 5 anak. Mari kita bagi kelompok karena tadi ibu bilang 15 anak dibagi 3 jadi 5. Jadi kita menghitung dulu ya untuk mempermudah pembentukan kelompok. Jadi dihitung dari 1 sampai 3 saja. Karena 3 kelompok. Kalau nanti 1 sampai 5 berarti itu 5 kelompok. Oke? Dari sebelah sana hitung. 1 3 1 1 2 3. Ingat nomornya? Ingat. Nah, sekarang kalau kalian sudah ingat nomornya, cari teman sesuai nomornya. Nomor 1 dengan nomor 1, kelompoknya di sini. Nomor 2 dengan nomor 2, kelompoknya di sini. Nanti nomor 3 dengan nomor 3, kelompoknya di sana. Nah, 5. Ini kasih keluar besar sekali. Tuh kan. Silakan. Bangkunya yang 5, bangkunya. Sudah ya? 1, 2, 3. Jadi ada 3 kelompok. Ayo kelompok 1. Vera, ambil kertasnya. Tasnya. Dan ini bukunya. Kelompok 2, Mita. Ini kertas dan ini bukunya. Kemudian kelompok 3, Syifa. Nah, silakan. Untuk tugas kita kali ini, Ibu sudah bagikan kelompok ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi nanti ketika kita masuk ke dalam materi akan Ibu bagikan kira-kira apa tugas kalian. Ya, karena sudah dibagi kelompok ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran. Nah, di mana pembelajaran lalu kita mempelajari mengenai apa itu malaikat ya. Kemudian malaikat itu seperti apa? Yang lalu sudah kita pernah pelajari. Nah, mungkin kalian masih ingat ya, karena ini pelajaran baru beberapa pertemuan yang lalu. Nah, kalian mungkin masih ingat apa sih malaikat itu? Atau malaikat itu berasal dari apa? Coba, ada yang bisa menjawab? Silakan, Haidir. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Masya Allah. Beli tepuk tangan, anak-anak. Jadi malaikat itu dari cahaya. Ya, bukan dari api. Yang dari api apa? Iblis ya. Kalau malaikat itu diciptakan dari cahaya. Betul sekali jawabannya Haidir. Ada lagi? Coba. Malaikat itu apa lagi selain diciptakan dari cahaya? Ada lagi? Silakan. Malaikat itu tidak makan, tidak minum. Betul sekali. Tepuk tangan anak-anak. Betul sekali. Wah, yang lain juga termasuk Insya Allah yang lain juga sudah tahu ya. Hanya mungkin mau bicara malu ya. Nah, ini teman kalian sudah berani menyampaikan apa yang dia tahu. Jadi kalian pun seperti itu. Jangan merasa, saya nanti takut salah. Tidak, jawaban itu tidak ada yang salah. Hanya apa? Jawaban itu benar, kurang benar, atau masih harus diperbaiki. Bukan salah. Ya, jadi tidak ada jawaban salah. Jangan pernah merasa takut untuk berkata. Terima kasih ya anak-anak, itu tadi sudah bagus sekali bahwa pelajaran lalu kita membahas mengenai malaikat, yang dimana malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya, kemudian malaikat itu tidak makan, tidak minum, dan malaikat juga itu tidak memiliki nafsu. Nah, seperti kita ini, ya. Manusia punya nafsu enggak? Punya. Ada nafsu makan, ya enggak? Ada nafsu lagi berpakaian, ada nafsunya enggak? Ada. Pakaian harus rapi, ya. Harus yang bagus, itu termasuk nafsu. Kalau malaikat itu tidak, ya. Kemudian apa lagi? Banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan malaikat.
ya. Untuk kali ini kita akan lebih masuk ke dalam, yaitu membahas mengenai sifat daripada malaikat. Kemudian yang keduanya itu tadi sudah di tujuan pembelajaran ya. Sifat-sifat malaikat dan apa? Dan tugasnya daripada malaikat. Ya, Nana, sudah Ibu bagi kelompok, sudah Ibu bagi kertas, sudah Ibu beri juga buku. Silakan dibuka bukunya. Kita masuk bukunya bab 7. Silakan. Ada yang buka buku ya. Tadi kan sudah dibagi kelompok. Jadi kalian tinggal membagi. Nanti siapa yang jadi notulen? Notulen itu yang menulis ya. Ada yang bantu. Silakan ini, bantu buka seperti ini. Ayo dipegang. Nah, ada yang membuka buku. Nah, nantinya sudah bab 7. Silakan dibuka, nanti hasil karya kalian ditulis di kertas karton. Ya. Sudah dibuka bukunya? Kita masuk di bab 7, yaitu bab yang membahas mengenai malaikat. Sudah dibuka ya bukunya ya. Silakan kalian baca bukunya, kemudian kalian diskusikan. Diskusikan sama temannya yang lain, diskusikan kira-kira yang akan kalian tulis di sini itu apa. Ya. Dari tujuan pembelajarannya tadi ya, yang dimana di situ adalah sifat-sifat malaikat. Kemudian yang kedua itu adalah apa tadi? Selain sifat malaikat, tugas malaikat. Nah, silakan diskusi dulu. Menurut temanmu apa nanti mau ditulis? Silakan ya. Ini juga kelompoknya ini. Jadi kelompoknya di sana beda dengan di sini ya. Jadi nanti hasil diskusinya pun tidak akan sama. Silakan diskusikan dulu. Nah, silakan didiskusikan ya, sama-sama dengan teman yang lain. Setelah itu hasil diskusi dituangkan di sini. Siap? Halo? Hai? Halo? Ini semangat toh ya, semangat. Jangan loyo-loyo ya. Waktunya kita untuk mengerjakan tugas kelompok. Silakan. Bisa kalian lihat ya, itu ada tampilan sambil kalian diskusikan, sambil kalian melihat. Jelas ya? Jelas sekali di sini disampaikan tugas-tugas dari malaikat. Ya, silakan. Oke, Nana, sudah selesai semua tugasnya? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah selesai tugasnya, dari 3 kelompok ini, kelompok mana yang siap untuk persentase terlebih dahulu? Silakan. Kelompok 1, 2, 3. Oh, kelompok 3 yang sudah siap untuk persentase. Silakan kelompok 3 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Yang kelompok lain tugasnya apa? Mengamati hasil daripada diskusi mereka. Silakan berdiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 beranggota 5 orang, yaitu saya sendiri, Fadlan, Awan, Eva, Hilal. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibaca oleh Fadlan. Kepada Fadlan, saya persilakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi dan Rasul. Dan kemudian malaikat Mikail mengatur rezeki dan menurunkan hujan. Israfil meniup sasangkala saat hari kiamat dan kebangkitan. Mungkar menanyai manusia di alam kubur bersama Nakir. Israfil menyebutkan nyawa makhluk dan malaikat maut.
Nakir menanya manusia di alam kubur bersama Mungkar. Dan Rokil mencatat amal baik manusia. Malaikat Atid mencatat amal buruk manusia. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Dan Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Nah, ini sudah disampaikan tadi hasilnya ya. Sekarang silakan kelompok 1, kelompok 2 dipersilakan oleh kelompok 3 untuk bertanya. Silakan, mau kelompok 1 atau kelompok 2 dulu yang bertanya? Ya. Oh, ada ini. Ada dari kelompok. Silakan, dari kelompok mana? Saya Firman Wahab dari kelompok 2 bertanya. Kan tadi sudah dijelaskan, malaikat Jibril menyampaikan wahyu pada siapa saja malaikat Jibril. Nah, itu pertanyaannya. Jadi itu pertanyaannya tadi, Ibu ulang ya, bahwa firman ini bertanya, malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu itu kepada siapa saja? Apakah hanya 1 orang atau 2 orang, ataukah hanya khusus kepada siapa gitu? Itu yang ditanyakan sebenarnya sama firman ya. Nah, silakan moderator dilanjutkan kepada penerjemah. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi dan Rasul. Tepuk tangan. Ya, betul sekali ya. Jadi malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Dan Nabi dan Rasul itu bukan cuma satu ya. Jadi cukup sampaikan Nabi dan Rasul saja, tidak perlu disebutkan satu persatu. Nanti tidak cukup kertasnya untuk nulis. Jadi itu sudah disampaikan, sudah benar sekali ya. Jadi presentasinya alhamdulillah bagus untuk kelompok 3. Ya, silakan lagi moderator ditanyakan, mungkin kelompok 1 ada yang mau bertanya? Kelompok 1? Oh, ini namanya siapa namanya? Al-Amin dari kelompok? Al-Amin dari kelompok 1 katanya. Malu-malu dia, ya. Dia bertanya apa tadi? Oh, masalah kiamat. Tadi kan disebutkan di situ katanya ada malaikat yang menjiup apa ya? Trempot ya. Pas kiamat. Yang ditanyakan tadi kiamatnya kiamat apa gitu katanya. Silakan jawab. Kiamat kubro atau kiamat besar. Oh, kiamat kubro atau besar. Oleh, tepuk tangan. Ya, benar sekali. Jadi nanti kalau mau kiamat besar ya manusia meninggal semua baru ditiup yang namanya trompet itu tadi ya. Ya, sudah bagus sekali ya persentase untuk ketiga. Beri tepuk tangan lagi. Silakan. Ayo. Demikian hasil presentasi kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli aplaus. Silakan. Kelompok 3 silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Alhamdulillah sudah ada presentasi dari satu kelompok ya, yaitu kelompok 3. Kelompok yang lain juga nanti akan ada presentasi. Jadi itu tadi begitu nanti ada presentasi kalian di depan ada yang bertanya. Jadi ada timbal baliknya antara pelajaran yang sudah Ibu berikan, kemudian yang sudah dipahami, dan kalian mempertanyakan hal yang sudah ditulis tadi sehingga kalian lebih paham lagi apa yang dimaksud dengan tugas-tugas dari malaikat. Ini ada Ibu mau setelkan video ya. Sekarang kalian sambil melihat dulu ya tayangan video. Ini sama masih membahas mengenai tugas dan sifat daripada malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil tentang penciptaan malaikat terdapat dalam surat Fatir ayat 1 yang berbunyi Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba yazidu bil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Halo.
Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke session kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari tadi, dari pembuatan tugas yang sudah Ibu berikan. Mungkin ada di antara anak-anakku ini bisa menyimpulkan pelajaran apa yang kita pelajari tadi. Silakan. Dari sekian banyak anak, silakan angkat tangan. Oh ya, ada siapa? Atas nama siapa? Atas nama Virus. Silakan. Tugas dan sifat malaikat. Betul sekali. Tepuk tangan anak-anak. Ya. Berarti paham ya bahwa pembelajaran kali ini kita membahas mengenai tugas dan apa? Sifat malaikat. Ya, jadi ini Ibu tampilkan ya, ada kesimpulan kita pada kali ini. Ini malaikat mengemban tugas tertentu dalam mengelola alam semesta. Itu tadi. Malaikat diberikan tugas oleh Allah. Ya, ada yang apa? Menyampaikan wahyu. Nah, ini bisa kalian lihat. Ya, coba dibaca firman sifat-sifat malaikat. Coba. Sifat-sifat malaikat. 1. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah maksiat kepadanya. Ya. 2. Tidak makan dan minum. Ya. 3. Tidak memiliki jenis kelamin. Ya. 4. Tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. 5. Senang terhadap majelis zikir. 6. Mendoakan hamba yang menunggu salat berjamaah. 7. Dapat merubah wujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi sifat-sifat malaikat ya. Jadi bisa kita tidak lihat bahwa malaikat itu katanya apa? Tingkatannya itu lebih tinggi dari manusia. Kenapa? Karena itu tadi banyak sekali kelebihan yang Allah berikan kepada malaikat dibanding kepada manusia dalam sisi derajat ketakwaannya. Ya, kalau manusia kan masih bolong-bolong ya, sholat kadang masih bolong-bolong. Kalau malaikat tidak ada, dia itu ya dikatakan slide yang pertama ya selalu taat kepada Allah, tidak pernah membangkang. Ya, seperti kita ya, dan seperti kalian sholat kadang masih bolong-bolong, itu salah satunya bentuk pembangkangan. Kalau malaikat tidak, malaikat kalau disuruh sujud ya sampai hari kiamat akan sujud, tidak akan pernah bangun. Itu ya. Kemudian itu tadi sifat malaikat. Kemudian kita simpulkan lagi mengenai tugas malaikat. Coba bisa dibacakan Haidir, dibacakan silakan tugas malaikat. Ya. Nah, ini ditulis 8. Kenapa ditulis 8? Karena ini ada yang 2. Mungkar, nakir, rokib, atid. Jadi semuanya 10 ya. Ini 8 ditambah 2 jadi 10. Jadi ada 10 malaikat yang wajib diketahui yang dimana mereka memiliki tugas masing-masing. Itulah tadi kesimpulan pada siang hari ini pembelajaran kita mengenai apa? Mengenai tugas dan sifat-sifat dari malaikat. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kali ini ya bisa bermakna untuk kalian, bisa kalian ambil sisi baiknya daripada pelajaran kita kali ini mengenai sifat dan tugas daripada malaikat. Sudah kita simpulkan bareng-bareng ya materi pada hari ini. Ini Ibu ingin mengambil umpan baliknya ya. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Senang enggak? Semangat enggak untuk belajar lagi? Ya, dan nanti pada materi berikutnya ya, kira-kira kita mau seperti ini lagi atau nanti kita akan buat proyek yang lebih menarik lagi agar kalian belajarnya tambah semangat ya. Jadi untuk mengulas daripada pelajaran kita hari ini, kemudian masih ada kendala enggak? Kendala maksudnya mungkin saya Bu kendalanya ngomongnya masih malu-malu ya, atau bagaimana? Nah, itu disampaikan ya. Nah, nanti Ibu bagikan kertas, kalian tulis ya, tulis kendalanya apa, semuanya
kendalanya ini Bu, kendalanya ini boleh. Ya, mungkin mau diucapkan malu. Kalian cukup tulis di kertas ya. Ditulis di kertas kendalanya apa pembelajaran kita hari ini. Kemudian kalau ada kendalanya, kemudian apa yang akan kalian lakukan? Maksudnya, oh kendala saya ini Bu, bagusnya kayaknya mungkin pembelajaran besok Bu, kita pakai poster-poster saja Bu, yang lebih menarik ataupun yang lainnya boleh ya. Jadi silakan kalian tulis ya, apa yang bisa kalian berikan masukan untuk pembelajaran kita kali ini. Silakan kalian tulis. Oke. Dari kelompok 3 sudah menyetor, kelompok 1, kelompok 2 sudah? Sudah. Oke. Ibu baca ya. Alhamdulillah semuanya senang ya. Semuanya senang dengan pembelajaran hari ini. Kemudian kendalanya di sini banyak ya. Ada yang katanya masih malu-malu untuk maju ke depan dan lain sebagainya. Ini solusinya apa? Ada yang memberikan solusi katanya harus banyak membaca katanya. Ya, banyak membaca, membuka HP untuk mencari mencari tahu tentang ilmu pengetahuan ya. Jadi bukan hanya untuk main game saja HP, tapi untuk belajar. Jadi gunakanlah waktu muda kalian untuk apa? Untuk mencari ilmu. Oke? Karena hari ini pembelajaran kita sudah selesai, jadi kita kembali seperti awal. Silakan bangkunya, mejanya disusun seperti awal karena kita akan mengadakan apa? Penutupan pembelajaran. Silakan. Ayo. Sekarang kita siapkan semua. Ini kita sudah masuk di akhir pembelajaran kita. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Bisa kalian petik ilmu dari pembelajaran kita kali ini. Nah, ini sebelum kita tutup, silakan ketua kelas menyiapkan untuk persiapan kita untuk pulang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad wasallam. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita alhamdulillah hari ini sudah selesai untuk materinya. Kemudian untuk materi berikutnya silakan nanti kalian bisa lihat di buku ya, materi apa yang akan kita bahas. Kalian cari materinya di internet, bahan-bahannya. Insya Allah minggu depan kita akan masuk pembelajaran pada pembelajaran yang berbasis proyek. Ya, jadi lebih lagi kita akan membuat karya. Kalau ini tadi kan hanya hasil diskusi yang disampaikan. Kalau besok itu insya Allah kita masuk ke dalam pembuatan proyek. Ya, anak-anak silakan disiapkan di rumah, siapkan kesehatan kalian, siapkan segala sesuatunya. Insya Allah kita ketemu di minggu depan. Demikian dari Ibu. Kalian standby di kelas karena ini masih ada jam berikutnya guru lain yang akan masuk. Jadi setelah Ibu keluar jangan kemana-mana, standby tetap di dalam ruangan sampai guru datang dan kalian belajar mata pelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak.